Ngomongin soal tani sob, tani sekarang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pemberani dimanapun anda berada. Bagaimana kabarnya? Saya doakan selalu dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala aktivitasnya, dan dilimpahkan rezeki yang berkah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan pada pagi ini, pagi yang cerah. Wah, bulannya masih terlihat bener meleker sobat. Kita mau berangkat kerja sambil ngantar hasil tani. Ya ini 1 karung, setengah karung, ada terong sama ada apa itu, ubi jalar ya, ke tempat saudara, bukan mau dijual, cuma mau dikasihkan saja. Waduh, ada naik sapi pedet. Ngomongin soal tani sob, tani sekarang itu untuk para petani milenial itu masih sedikit ya, belum ada regenerasi untuk para petani masih mayoritas dipegang oleh orang-orang sepuh, orang-orang tua di daerah kami sini. Untuk anak-anak mudanya masih sangat dikatakan nggak ada lah. Ya, kita mampir ke tempat saudara dulu. Oke ya, kita lanjut soal pertanian tadi. Membahas soal pertanian, menurut saya saat ini sangat-sangat kasihan ya. Karena apa? Harga pupuk, harga obat-obatan itu bukannya stuck dengan harga di situ saja, tapi harganya semakin naik dan semakin naik itu loh. Kadang setiap bulan, kadang setiap tahun. Dan nanti hasil panennya itu belum tentu hasilnya juga memuaskan. Kadang hasilnya bagus banget, nah, dan kadang hasilnya juga di bawah standar dan di bawah dari hasil sebelumnya. Nah, lalu untuk harga jualnya pun juga kadang naik, kadang tinggi gitu loh. Sebenarnya ini adalah sebuah PR ya buat kita semua, khususnya para pemerintah. Bagaimana sih agar petani ini tidak terlalu, khususnya petani kecil ya, tidak terlalu menderita ya kan, kayak gitu. Kasihan lah, udah harga pupuk mahal, harga pestisida, obat-obatan mahal, terus harga jual hasil panennya malah emblok. Nah ya kasihan rame truk. Nyalipnya susah ini, sebelah kiri ya guys. Ya berjarang lewat sini lah mesti. Allahu Akbar. Nah ini makanya sekarang tuh banyak lahan persawahan yang nganggur, lahan sawah atau tanah yang enggak diurus ya, karena memang modalnya itu udah mahal sekali.
Apa mungkin para pemerintah itu mengharapkan memiliki masyarakat petani yang mandiri ya, semuanya lakukan sendiri, apa punya ide, punya cetusan dilakukan sendiri gitu. Nah, kayak semisal dari pengelolaannya dibikin sistem semi organik ataupun organik, semuanya dipikirkan sendiri. Ini gimana ini, yuk kita buat semuanya sendiri-sendiri, bareng-bareng sendiri, tapi nggak usah ngurusi pemerintah, tanpa ada ilmu paten yang jelas. Lalu penjualannya, yuk kita jual sendiri, cari ke supermarket kek, cari kemana kek. Sebenarnya gini loh Pak Menteri, untuk saat ini di daerah kami ya khususnya, untuk menjadi apa ya, untuk merubah pola pikir seperti itu tuh susah gitu loh. Kebanyakan di daerah kami itu bagian pertanian itu kebanyakan individualisme, cuma mau berbagi share ilmu tapi tidak mau membantu gotong royong dalam mempekerjakan sesuatu hal, dan dalam kelompok itu nggak ada kelompok tani yang benar-benar membentuk suatu kelompok tani dulu. Misalkan di daerah A, sawah A itu irigasinya susah ketika musim ini, yuk kita gotong royong membuat pengairan untuk sistem irigasi di daerah sawahnya A biar jalannya lancar. Itu nggak ada. Jadi misalkan di daerah A ketika musim kemarau itu susah air, ya wis resiko, kalau nggak ada air ya nggak nanam, kayak gitu. Bisa nanam di awal-awal, nanti ketika mau panen hasilnya juga nggak api ini loh. Sebenarnya kalau kami sendiri sih paham, untuk apa ya, untuk manfaat kelompok tani nanti mendapatkan bantuan apa saja itu juga harus memiliki kelompok, dan itu pasti akan mendapatkan. Lalu untuk apa pendampingan apabila kita benar-benar membuat sebuah kelompok tani, itu juga pasti akan didampingi oleh PPL. Namun yang sangat disayangkan, kesadaran untuk membentuk sebuah kelompok ini loh. Dan apabila kelompok tani itu ada, pastinya juga untuk sistem penanaman akan bisa serentak, akan bisa seragam untuk meminimalisir serangan hama, kan seperti itu. Ya mungkin untuk bapak-bapak pemerintahan, maksudnya pemerintahan di dinas pertanian, bikinlah suatu kampanye yang benar-benar mewajibkan kelompok tani itu harus hidup, agar warga di sekitar kami itu sadar betul tentang wajib pentingnya dan fungsinya dan manfaatnya kelompok tani itu seperti apa, agar mereka juga ikut-ikut sadar gitu. Dan akhirnya tersentuh untuk membuat kelompok tani. Ya entah prosesnya dari provinsi ke kabupaten, ke kecamatan, ke kelurahan,
terjun ke dusun untuk memberi sebuah penegasan betapa pentingnya kelompok tani, kayak gitu. Atau mungkin diiklankan di media sosial, di televisi, radio, itu jadi agar kelompok tani ini benar-benar bisa terwujud, enggak cuma di beberapa daerah tapi di seluruh daerah di Indonesia ini, agar kelompok taninya bisa benar-benar aktif, benar-benar hidup. Petani di Indonesia sejahtera, hasil buminya melimpah, rakyat Indonesia sejahtera. Jadi sebenarnya kunci pangan Indonesia itu sebenarnya adalah petani Indonesia disejahterakan terlebih dahulu, dimuliakan, dimakmurkan sebenarnya. Karena sumber daya alam Indonesia itu luas, gede, banyak banget, luas banget. Kalau nggak dimanfaatkan ya percuma saja. Nah, apa masa kita akan selalu impor dan impor, kan ya lucu tuh. Kalau bisa petani Indonesia itu disejahterakan sehingga hasil taninya bisa melimpah, bisa mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia, hingga akhirnya bisa turah-turah dan bisa ekspor ke seluruh negara di dunia, kan kayak gitu. Di bidang apa saja, nah bahan pokok beras, jagung, sagu, semuanya. Mungkin harapan kami ya untuk pemerintah, kembali lagi kita tegaskan ya, harga pupuk, harga pestisida mohon untuk distandarkan, jangan selalu dibebaskan untuk selalu naik terus. Harganya bikin, kalau bisa turun, kalau enggak ya udah standar di situ saja, stagnan. Lalu untuk harga jual hasil buminya, kalau bisa ya dibantu, dibikinkan koperasi atau sebuah mitra untuk mengelola hasil tani ini, karena sekaligus juga akan membuka lapangan pekerjaan. Nah, karena selama ini kita menjual hasil tani di sebuah toko-toko pengepul sayur ya, tapi harganya antara toko A, B, C, D itu kan beda-beda. Nah, apabila pemerintahan bisa membuat kan dibikin harga yang relatif standar dan sama aja, jadi pemerintahan warga masyarakat juga akan memilih ke koperasi yang dibuat oleh pemerintah. Lalu ketiga, untuk soal kesadaran, untuk ilmu pengetahuan, entah itu di bidang pertanian organik, entah itu di bidang kelompok tani, manfaat dan fungsi serta tujuan kelompok tani, monggo dipertegas lagi, benar-benar masyarakat itu dibina, bukan dibinasakan loh ya, tapi dibina, dibimbing. Ya dengan apa caranya? Pemerintah itu memiliki banyak 1000 cara. Kasihkanlah surat kasarannya, surat tegas dari Menteri Pertanian, turun sampai ke padukuan, provinsi, ke kabupaten ke Kapanewon atau kecamatan, turun lagi ke kelurahan, turun lagi ke padukuan. Nah, itu untuk mempertegas bahwasanya ini loh pentingnya bertani organik, ini loh pentingnya bertani berkelompok, tujuan dan fungsi dan manfaatnya. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu Bapak Menteri Pertanian. Dari saya banyak salahnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.